Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Irma Yuliana Noranggraini, Bima Nuramadoni, Desi Fitriani, dan Risa Mirasanti akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran nilai. Pentingnya pendidikan nilai, pendidikan karakter. 1. Pengertian pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Pendidikan semacam ini semakin penting karena kesadaran nilai oleh masyarakat semakin tinggi. Ada 3 hal yang menjadi sasaran pendidikan nilai, yaitu 1. Membantu peserta didik untuk menyadari makna nilai dalam kehidupan manusia. 2. Membantu pendalaman dan pengembangan pemahaman serta pengalaman nilai. 3. Membantu peserta didik untuk mengambil sikap terhadap aneka nilai dalam perjumpaan dengan sesama agar dapat mengarahkan hidupnya bersama orang lain secara bertanggung jawab. Yang kedua, pentingnya pendidikan nilai. Pentingnya pendidikan nilai juga dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari atau dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tegasnya, pendidikan nilai ini merupakan proses yang diberikan kepada peserta didik yang materinya tentang nilai, aturan-aturan yang disepakati dalam masyarakat tertentu sebagai sesuatu nilai. Kemudian setelah memiliki ilmu yang matang tentang nilai dan sikap pengembangannya di bawah prinsip-prinsip nilai atau aturan-aturan tersebut dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, pengertian pendidikan karakter. Sebuah sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat tujuan, yaitu penanaman nilai karakter yang mencakup segala hal seperti kesadaran atau kemauan, komponen dasar pengetahuan, hingga tindakan untuk melaksanakan nilai itu sendiri. Yang keempat, pentingnya pendidikan karakter. 1. Mampu membantu seseorang dalam meningkatkan prestasinya di bidang apapun. 2. Bisa membentuk seseorang dalam menghormati serta menghargai orang lain di dalam hidupnya, sehingga bisa hidup dan menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, perkembangan moral kognitif. Dengan adanya perkembangan moral kognitif dapat menjadikan siswa untuk lebih dapat mendalami serta memahami persoalan yang akan terjadi atau yang mereka alami, baik permasalahan yang sederhana hingga permasalahan yang kompleks. Pembelajaran moral kognitif yang sangat ditekankan dan merupakan peranan guru dalam pembelajaran yang membuat diskusi saat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dalam membahas dilema moral-moral yang memang harus diterapkan pada anak di sekolah dasar. Strategi pembelajaran keterampilan sosial. Strategi pembelajaran keterampilan sosial yang pertama adalah konstruktivistik, kedua adalah inquiry, dan yang terakhir adalah cooperative learning. Keterampilan sosial yang dikembangkan. Keterampilan sosial adalah rangkaian kompetensi penting bagi peserta didik untuk memulai dan memelihara hubungan sosial positif dengan teman sebaya, pengajar, atau lingkungan masyarakat lainnya. Menurut Jarolemik 1993 ayat 9, dalam pengembangan pembelajaran IPS, Dr. Ahmad Susanto MPD 2014 ayat 430 menyatakan ada 3 keterampilan sosial yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, living and working together atau keterampilan untuk hidup dan bekerja sama. Yang kedua, learning self-control and self-direction atau keterampilan untuk mengontrol diri dan orang lain. Yang terakhir,
sharing ideas and experience with other, atau keterampilan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari pengembangan keterampilan sosial adalah supaya peserta didik mampu berinteraksi dengan temannya sehingga mampu menyelesaikan tugas bersama. Keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir dianggap sebagai sumber daya yang amat penting bagi suatu bangsa karena itu dibutuhkan dari golongan pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan. Pengembangan gagasan konseptual dan operasional pendidikan berpikir kreatif dalam pembelajaran pendidikan IPS pada jenjang sekolah dasar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mengingat pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi yang mendorong globalisasi dalam segala aspek kehidupan, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut salah satunya adalah dengan mempersiapkan sedini mungkin sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu terjun dan bersaing dalam kehidupan masyarakat global. Pengembangan kemampuan berpikir kronologis. Dengan berpikir kronologis, sejarah bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kronologis bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urutan waktunya. Mendorong anak untuk berpikir kronologis pada saat pembelajaran IPS berlangsung. Pada model ini, anak diharapkan dapat melihat urutan sebab akibat yang terjadi dari peristiwa dan bahkan dapat memprediksi kecenderungan apa yang terjadi kelak. Selanjutnya pengembangan keterampilan kelompok. Salah satunya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis serta memiliki keterampilan sosial, yaitu kemampuan bekerja sama dalam kelompok kecil maupun besar. Menyumbangkan dan menerima pendapat di dalam tugas diskusi, mengembangkan kepemimpinan. Agar seorang berhasil dalam interaksi sosial di dalam kelompok, maka secara umum dibutuhkan beberapa keterampilan kelompok yang harus dikembangkan, yaitu 1. Memahami pikiran, emosi, dan tujuan atau maksud orang lain. 2. Membuat penilaian moral yang matang yang dapat mengarahkan tindakan sosial. 3. Mengekspresikan emosi positif dan menghambat emosi negatif secara tepat. 4. Berkomunikasi secara verbal dan nonverbal agar partner sosial memahaminya. 5. Menekankan perilaku negatif yang disebabkan karena adanya pikiran dan perasaan yang negatif tentang partner sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Jika ada salahnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.